Aku baca gue. Bahas Rahel dong, bahas Rahel. Nanti kalau dibahas kalian nggak terima faktanya. Ini bukan katanya, ini faktanya. Ntar kalian nggak terima. Tapi kalian sok tahu. Tapi kalian ada yang komentarin nggak terima. Timbuna. Gimana kalian bisa jadi timnya kalian nggak tahu ceritanya? Gimana kalian bisa jadi timnya kalau kalian bukan temennya? Gimana kalian bisa jadi timnya kalau kalian aja nggak pernah kenal, nggak pernah nyapa, nggak pernah kenal? Gue bingung kadang-kadang sama netizen Indonesia. Kalian tuh boleh apa ya namanya? Kalian tuh boleh ngedukung asal masalah itu tentang kemanusiaan. Tapi kalau ngedukung masalahnya kalian nggak tahu apa-apa, cuma tahu dari sosial media, gimana mau dukung? Coba gue mau tanya, kalian yang dukung si Rahel itu pernah ketemu nggak? Pernah kenal nggak? Berteman nggak? Saya peringatkan, kalau terjadi apa-apa, jangan salahkan saya. Yakin nggak cerita yang dia keluarin itu benar? Bukan karang-karangan. Bisa kalian buktikan nggak omongannya Rahel itu 100% fakta? Coba. Kalian boleh ngebelain orang asal masalah itu masalah kemanusiaan, bencana alam. Belain tanpa kenal pun kalian harus belain. Ini masalah percintaan, tim bune, tim ini, tim itu, ngaco aja. Kita makan di luar aja yuk, lagi latihan kamu misalnya. Terus langsung kita lanjut ya. Lanjut kemana? Biasa ya, apa aja. Arhan yang ngadu. Ini baru dapat makan. Bukannya kamu mesti ketemu itu tuh. Ini gue kasih tahu sedikit aja ya. Kalian mau terima mau enggak bodo amat, nggak ngerugiin gua, nggak bikin gua jatuh miskin, nauzubillah min jalik. Nggak bakal bikin gua kenapa-napa juga. Paling cuma dibully aja, dibully mah udah biasa. Gua kasih tahu ya. Rahel sama Salim itu udah putus dari bulan Januari, tapi seolah-olah dibikin kasusnya ini baru terjadi. Padahal putusnya udah dari bulan Januari 2024. Coba suruh Rahel ngaku. Itu aja dulu. Rahel cantik. Gak ada yang gak cantik di dunia ini. Suruh Nurul ngaku. Lu siapanya? Suruh dia ngaku. Emang apa kesalahannya dia? Kesalahannya Ziza, Nurul itu yang kalian panggil Nurul itu emang apa kesalahannya? Emang apa kesalahannya? Kalian bisa buktikan nggak kalau ada perselingkuhan? Jangan kalian dengar katanya. Arhan pun nelpon si Rahel bipolar itu katanya. Kalian kan denger suaranya. Ini gara-gara kalian yang nyuruh ya bahas si Rahel ya. Kan Arhan juga, kalian budek ya? Arhan kan juga ngomong tuh. Ada voice note-nya udah ada suaranya udah kesebar. Kan katanya. Arhan jelas ngomong katanya. Bukan dia lihat, bukan dia saksikan. Katanya. Paham nggak katanya? Tahu nggak kalian artinya katanya? Katanya kalian ngerti nggak? Hah? Ya emang namanya Nurul ya, biar mau namanya Nurul mau namanya siapa kek. Yang penting kehidupannya lebih sejahtera dibanding kalian yang ngehujat. Bener nggak? Bener nggak gue ngomong? Sejahtera nggak hidupnya dia dibanding kalian yang menghujat?
Bener nggak? Kalian tahu artinya katanya nggak? Katanya itu berarti dia tidak melihat, tidak mendengar. Tidak melihat, tidak mendengar sendiri. Katanya. Sebel gua. Kalian tuh boleh ikut-ikutan, sama gue juga boleh ikut-ikutan. Kalian boleh ikut-ikutan, kenapa gue nggak boleh? Bedanya gue sama kalian sama kan, cuma bedanya beda di nasib aja. Setelah ini, banyak orang-orang seperti saya yang ingin dilayani seperti kamu. Apa ini? Ini mereka mau ngebuat kita, Pak. Sama lah kayak kalian tuh. Cuman lihat di sosial media, nggak tahu faktanya, nggak tahu kejadian benernya, ikut-ikutan. Terus tiba-tiba ada yang ikut-ikutan, kalian nggak terima. Contoh kayak gue ikut-ikutan. Kalian nggak terima. Tapi kalau sebangsa kalian, senetizen sama kayak kalian, nggak apa-apa. Kenapa mesti Kan nggak adil. Tempat ini biasa kami gunakan untuk kajian tiap Kamis, Pak. Anggota kami Nggak tahu. adil. Ya sudah, Pak. Kami cari tempat lain saja. Enggak, nggak usah, Pak. Kita aja yang pergi. Tempat nyempil ini emang favoritnya orang radikal ya. Dengar ya. Mulai hari ini nggak ada lagi yang pakai tempat ini untuk kegiatan apapun. Bukan. Bukan. Kita aja, Pak. Bagus. Cabut. Kamu tugas LDP kamu selalu bagus, tapi kamu juga selalu telat memulainya. Jangan gitu dong. Kamu bisa nggak ikut ujian tengah semester loh. Jangan, Pak. Insya Allah siang ini sudah ada jenazah Bapak. Ingat ya, ini tempat belajar, bukan tempat umum. Jangan begitu. Kalian mau tim siapapun, orang urus. Ya, orang urus. Mau timnya Aziza kek, mau timnya Rahel kek, nggak peduli gue. Jet, untuk pinjam HP-nya Pak Heru yang ada video call-nya itu loh, Dok. Nggak bakal bikin gue nggak bisa makan anyway. Ingat toh, Pak Heru emang masih tahu. Padahal kamu tahu toh, Dok. Bapakmu itu kan nggak boleh jalan jauh-jauh. Pak. Mungkin mau sakit-sakit kok. Gue masih bisa makan. Mungkin makin sakit loh, Pak. Masih bisa nonton film. Tidurnya alhamdulillah nggak kepanasan. Gitu dong, netral aja nggak ada, gue nggak ada netral. Kira kasih juga. Gue timnya Nurul. Kudu ke Pak Mon. Bapak itu lebih ikhlas Karena gue nggak suka orang difitnah-fitnah. buat dakwah-dakwah kamu biar lebih barokah gitu loh. Bu,
Serah kalian mau bully gue, serah. Jihad di sini bukan berarti berperang. Jihad bisa kalian lakukan dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dengan waktu kalian untuk Allah Subhanahu wa Makan biar ada tainya. Lainnya Pak. Lagian gue bingung sama netizen. Kalian sesuka hati kalian ngebully orang. Ntar dibully nggak terima. Ini bukan terakhir loh Pak. Bisa kita seperti sesuatu. Tapi uang hasil Bapak kemarin ini sudah Ibu kirimkan ke pihak semua. Iya ya Pak. Dan Rahel anti selingkuh. Mana ada selingkuh pacaran? Gila. Nggak ada rumusnya. Pacaran itu selingkuh. Pacaran itu cari yang terbaik. Bukannya Bapak seharusnya dapat uang tunjangan COVID dari masjid ya. Meskipun Bapak sedang sakit. Kecuali lu udah nikah. Udah nikah, laki lu selingkuh. Istri selingkuh. Sama orang lain baru namanya selingkuh. Pacaran mana ada selingkuh. Lagian si Nurul nggak ada tuh selingkuh sama Raham. Tenang. Laporan polisinya udah jalan. Tunggu aja. Tunggu. Ntar juga bakal tahu. Tuh coba kalian lihat di TikTok gue yang Nikita Mirzani. Yang satunya. Tuh lihat kelakuannya si Rahel ngebully ibu kandungnya di second account. Gimana? Kalian menormalisasikan Maaf Mbak. ibu seorang ibu itu dibully anak kandung sendiri. Coba cek. Apa boleh uang kosnya saya rapel nanti? Berarti kan begini ya. Karena Ibu kandungnya aja bisa dibully di second account. Cek no di TikTok gue yang satu lagi. Cek tuh udah gue posting. Akhirnya apa? Gara-gara dia bikin huru hara, sekalian dijadiin kan? Fitnah-fitnah orang, sekalian dijadiin, ya udah. Seharusnya antum cerita sejak awal daripada Situ gimana sama anak? Nggak gimana-gimana gue mah sama anak. Santai, santai. karena tidak mau jadi beban. Sama Mbak Nuli betul. Karena nyari tempat yang murah. Cek, Bapak di kampung sedang cek TikTok gue yang satu lagi. sebenarnya antum bisa aja numpang dulu di kontrakan yang masih satu. Mak kandungnya itu nggak apa-apa. dibully sama Rahel. Nggak usah sungkan, ya. Mak kandung loh. Dia sampai sepetin ngebully orang tua ibu kandung yang udah ngelahirin, dikata-katain. Ini insya Allah. Dipikir second account lu tuh nggak ada yang capture Ada kabar gembira. Rahel. Aku Ustadz Abu Darda, pimpinan sekaligus panutan. Anak kandung kamu juga nggak apa-apa. Kalau anak kandung gua masih bisa diobatin. Kalau Rahel udah nggak bisa diobatin karena udah tua, udah bukan anak di bawah umur. Dia udah keumuran, jadi nggak bisa diobatin. Makanya bipolar. Antum baru pulang sini kan? Masya Allah kira. Alhamdulillah, anak gua masih kecil, di bawah umur masih bisa diobatin. Gua nggak kebayang kalau anak umurnya udah segitu, udah punya anak lagi 2, tapi ngebully ibu kandungnya sendiri. Mulai nggak terima. Mau dianggap nggak ada urusan sama kalian netizen. Mau gua nganggap atau nggak ada urusan sama kalian. Kalian tuh nonton aja, nonton komen.
Kenapa? Gua mah santai dibully. Kau sakit? Gua kasih tempat, gua kasih kolom komentar gua nggak bakalan gua batasi. Kalian nggak bakal gua blok, nggak. Bebas. Kalau di sosial media gua tuh bebas. Gua nggak anti kritik, gua nggak anti bullying. No. Kalau saya pengen makan bakso ini Pak, selalu saya tahan Kenapa? Aku kenyang. awalnya. Minta tisu basah, Neng. Nggak apa-apa. Di tas hitam saya ada. Sama ambilin vape saya, Neng. Gimana ya tadi di kamar mandi apa saya taruh? Saya juga tertarik loh dengan konsep kayak makanan yang itu bisa kan turun itu. Kamu dari konsumsi itu kan? Iya Pak. Pak kamu bisa tahu? Karamel siapa nih? Ambil aja, Neng. Tapi itu Karamel. masih kita makan Kamu masih PK-PKan ya? cepat kalian. Yang penting sadar diri dulu. Sadar dong. Kalau nggak sadar nggak mungkin bisa kerja. Nggak bakal mungkin bisa ngobrol sama kalian. Ini bukan? Iya. Sadar dong. Kalian tuh kalau nggak bisa terima kenyataan jangan sewot. Minum dong, Neng. Dikasih omongan yang benar nggak terima. Juga kebutuhan keluarga waktu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Iya dong, aku jadi nitip. Cuma jangan kayak yang punya Bu Ani ya. Bu Ani. Yang istrinya orang di PRD itu. Nah, Halo, assalamualaikum. Siapa ini? Oh, Pak Bambang. Nomor baru, Pak. Mau kabarin kamu udah di jalan. Jangan lupa share. Oh iya, ya. Saya belum selesai saya mau berangkat ke situ. Perkembangan kasusnya gimana? Alhamdulillah lancar. Baik, lancar. Insya Allah akan ada kabar baik. Kalau nggak minggu ini, paling lambat minggu depan. Karena tinggal nunggu tanda tangan dari dokter. Dokternya itu lagi seminar ke luar negeri. Tah. Ami sehat selalu. Terima kasih doanya. Kalian lihat tadi nanya kabar Laura. Laura baik. Jangan ditanya lagi ya. Dia sudah punya istri. Jadi nggak robohin rumahnya Fadel, gembel, bau tengik, bau pesing, bau mayat. Jadi Ami Ziza ngelawan. Baguslah dia ngelawan daripada diem terus. Baguslah dia ngelawan, memang harus ngelawan. Adik dari standarnya Aduh, sudah mengontak orang pain yolo. seperti dia. Pain yolo. Yang penting bagaimana Ini film bagus. Tuhan izinkan gue berdosa. Yolo lu jangan buang-buang pas, lu langsung kasih aja gue TikTok Universe. Hah? Film baru. diem-diem aja saat ini. Bawelnya nanti aja lah Pak, boleh sama Bapak. Biasanya sambil makan baru selesai. 1 menit yang lalu baru selesai makan.
Oke, saya ulangi. Kapan sih Fadel Gembel masuk penjara? Semua itu ada apa ya jelasinnya? Kayak mana jelasin nama? Neng ambilin ampul dong, ampul. Itu tuh yang di situ tuh yang satu kotak. Ya, sini, ambil satu. Sini bawa ke sini. Ini masker bukan? Ini mah masker yang satu lagi. Tim Rahel banyak banget katanya. Gue nggak peduli mau tim dia banyak ya, mau dia suka kirim-kirim berita ke akun gosip, gue nggak peduli. Yang gue tahu Rahel kalau ketemu sama gue kita minta maaf mulu. Sorry. Jadi guys, ini adalah produk baru gue. Sini gue kasih lihat netizen dulu biar tahu. Ini mau gue uji coba. Kayak mana nih bukanya? Coba bukain dulu, Neng. Jadi ini dari Korea. Ini Korea ini. Tuh, jadi bentukannya begini. Ini bagus banget. Ini serum detox. Serum botox. Nih, serum botox. Dipakainya pagi dan malam atau siang dan malam. Ini made in Korea. Ini di review ini kandungannya banyak banget. Tapi ini masih diuji coba. Nah, ini udah hari keempat gue nyobain ini. Kalau oke, gue produksi pakai nama gue. Kayak mana masukinnya? Kelewatan Kiran. Gila kamu ya. Nah, terus ininya dibuka. Nurul, Nurul. Si Nurul itu anak tajir guys. Kalian mau bully kayak gimana juga nggak bakal bikin dia. Neng, ambilin itu. Ambilin kaca, Neng. Terus, gak usah munafik lah kamu. Hah? Gak usah munafik. Kamu dipakai Pegang dulu. dengan ini kan? Punya fasilitas VIP, punya mobil mewah, punya jalan apa? Iya. Lu yang munafik. Lu yang butuh apartemen ini supaya bisa ngewek sama gue biar gak ketawa tuh sama istri lo gak enak gitu. Iya kan? Kok gitu sih? Please jangan pergi. Aku kasih semua yang kamu mau. Pejabat munafik yang sering pamer agama. Anggota DPR dari Partai Agamis. Ya, ketua partai yang so suci. Aku kasih semuanya sayang. Aku kasih sayang. Kayaknya kebanyakan deh ini. Tutup lagi deh buat besok. Masih ada banyak sayang. Nanti ini taruh di kulkas ya. Besok aja nggak usah sekarang. Kamu ini apa sebenarnya? Tuh. Iya buang itu. Tuh. Habis pakai serum dari Korea. Kapan direstuin Fadel? Buat keluarga lu aja gimana? Buat keluarga lu? Hah? Buat keluarga lu. Lu ambil deh ya. Masih banyak laki di luar sana soalnya. Jodohin aja sama keluarga lu ya. Kalau di sini nggak diterima. Mau jungkir balik sampai terjun pun nggak akan diterima. Karena di sini nggak terima
keluarga binatang. Itu nggak cuci muka. Habis cuci muka pakai serum. Ya di sini nggak terima keluarga binatang. Jadi kalau lu mau sama si Fadel keluarga miskin melarat gembel, bau mayat, bau tengik, bau pesing, ya, bau comberan, lu ambil, ya lu ambil, lu ambil. Gak usah repot. Mami kok tumben ya? Kaniki, tim Rahel apa Ziza apa Nurul? Ziza dan Nurul. Puas. Anjir. Tim Rasman apa Umar? Tim Pak RT, wilayah rumah gue. Tim Baim apa Paula? Gak dua-duanya. Yolo, lu kenapa sih? Yolo, lu sing eling deh. Lu sing eling. Sing eling Yolo. Rasman gimana? Rasman lagi menggila. Biarin aja dia. Jangan dilawan dulu. Ntar minggu depan baru dilawan. Karena minggu depan baru seru. Kalau sekarang biarin deh nyerocos. Suka-suka mulutnya deh. Tidak taruh di meja. Oke, sekalian tuh kalau suka fitnah-fitnah orang bisa mempertanggungjawabkan gak sih? Kayak gue nih, kalau gue kan maki orang, ngatain orang gue bisa pertanggungjawabkan kan nih. Ya kan? Tiba-tiba gue dilaporin polisi, gue bisa pertanggungjawabkan. Nah, gue mau balik bertanya sama kalian. Kalian kalau kayak menerka-nerka, menuduh, memfitnah gitu, kalian bisa mempertanggungjawabkan nggak? Bisa nggak? Mana? Bisa nggak tiba-tiba kalian cap cip cup nih dapat gitu? Bisa. Oke, gue capture dulu ya yang bilang bisa. Nanti gue cek kalian ada ngebully nggak. Kalau kalian ada ngebully, ada ngefitnah, berarti wajib buat dilaporkan. Oke, bisa. Nih lagi gue capture lagi. Nah. Capture lagi. Oke, berarti kalian bisa mempertanggungjawabkan ya. Bagus. Keren itu. Oke, kita lihat ya yang bilang bisa-bisa ini. Bisa. Oke. Bagus.
adu dada. Karena tuh jadi kalau mereka salah. Caranya? Soalnya beberapa kasus Sampai ke akarnya Rum. yang dilaporkan itu, undang-undang ITE itu, Kenapa bisa manusia menggunakan ketika sudah dilaporkan dan dipanggil pihak kepolisian, yang dilaporkan itu tiba-tiba menangis, meminta maaf. Apaan kira? Tapi kalau kalian bisa sih keren sih. Gue acungin jempol kalau ada yang berani gitu. Misalkan kayak abis kalian fitnah, terus kalian dilaporin polisi kan. Terus kalian ngomong tuh dengan tegas, dengan lugas. Iya, emang dia tuh begini. Ah, keren itu. Selama ini sih belum ada yang berani ya kayak gitu selama ini. Karena gue juga beberapa kali ngelaporin akun-akun kayak begitu. Walaupun memang gue tidak siarkan di mana-mana, ketika ketemu menangis, meminta maaf. Nanti alasannya anak saya masih kecil, saya orang susah, saya nggak punya apa-apa, kayak gitu aja. aja mau ngajak ngapain kan? Ya kan Mbak? Anak tuh masih penasaran sama berbagai macam tasir dan masak. Bodo amat lah, lu mau tim Rahel kek, mau tim siapa, gue nggak peduli. Lu mau tim Rahel juga kagak bakal bikin kalian kaya. Kalau mau jadi tim-timan tuh kita pakai logika ya. Kalau logika kalian masih bisa digunakan ya. Kalau mau jadi tim tuh, ya setidaknya kalian tuh pernah dekat, pernah mengenal. Nah itu baru enak tuh ya gue timnya, karena gue tahu cerita sebenarnya, karena gue temennya, karena gue apanya, itu baru make sense. Susah sih ngomong sama netizen Indonesia. Suka-suka kalian lah. Semua tafsir dari imam itu Kalau bikin kalian happy, hidup kalian enjoy, duit lakukan. mereka memahami pendapat ulama nggak pakai Jadi tim memihak nggak ada di undang-undang kok, aman. ya tapi tetap harus mengurangi aktivitas. Tapi jangan lupa kalau udah jadi tim-timan gitu, jangan lupa kebutuhan rumah, kebutuhan hidup, kebutuhan anak-anak sekolah, kebutuhan perut. Bahas Suneo Ami, kenapa Suneo? Ini anak kan buka. Ya nggak tahu makanya kita harus pergi dari sini. Jadi dia kalau di luar pesantren dia jualan tuh. Terlampir invoice dan nomor rekening yang boleh diinfokan jika bahas si Suka alias Tuti. Udah capek bahas dia tuh. Jadi guys, masalah gue kasih tahu ya. Jadi guys, masalah 20% saham yang diminta oleh si Suneo alias Richard Lee itu real, nyata adanya. Kenapa gue bisa ngomong begini? Karena waktu ke rumah Sela, gue semobil sama Dokter Oki. Terus Dokter Oki video call si Richard, si Suneo. Suneo mengakui dengan jelas, bahkan gue ada suara rekamannya karena gue nggak mau nanti dia puter-puter balikin fakta. Gue rekam aja. Dia mengakui bahwa
Betul, dia sudah mentandatangani kontrak di sore hari. Orang-orang seperti Abu Darda itu, seperti mereka, sangat butuh kepercayaan umat. Mereka pasti takut aku nyebarin Jadi nggak usah membela diri lagi. Well, disinggung Mira Hayati, biar aja deh disinggung sama dia. Kalau disinggung sama dia, biarin aja deh. Suka-suka dia deh. Mendingan dia suruh benerin tuh skincare-nya. Belain amat Nurul, ya iyalah. Orang gak salah kalian bully cuma gara-gara si Rahel, ya gue bela lah. Assalamualaikum Bapak. Dia ini orang yang berbeda atau sama sih? Kayaknya sama ya. Hah, tapi kok kalau pakai hijab tertutup ini kayak beda ya? Iya. Arhan sendiri yang ngomong. Coba kalian dengerin lagi suaranya Arhan. Dengerin baik-baik, pelan-pelan. Arhan jelas banget bilang katanya. Bukan Arhan bilang gini, iya saya lihat sendiri. Ya itu beda cerita. Arhan tuh bilang katanya. Wah, temannya Nurul. Iya, gue temannya Nurul. Kenapa? Kenapa gue temennya dia? Enak kan kenal daripada kalian gak kenal. Kalian juga bukan temannya Rahel, tapi menggila. Kalau gue bela Nurul, ya gue temennya. Jadi make sense, nyambung gitu. Kalau kata orang Betawi mah. Tapi Salim ngaku. Mana pengakuannya? Salah. Saya gini orang ngerti. Mana pengakuannya? Orang salah kiranku. Contoh seneni. Seneng deh gue jawabin orang tolol kayak begini. Mi, tanggapan klarifikasi Salim. Biarin aja dia mau bikin klarifikasi tuh, lihat. Itu hak si Salim, dia mau bikin klarifikasi kek, dia mau ngelaporin siapa kek, itu hak dia. Hak semua manusia yang ada di muka bumi boleh ngelapor siapapun tanpa terkecuali, paham? Mau berapa hari? 2 hari aja, 2 hari. Udah gini aja deh, gue kasih 5 hari tanpa diskon. Oh iya, ya udah. Baru selesai itu tuh, pulang dari Korea. 5.000. Ini sepinya. Jidatnya masih jeneng. Monggo, silahkan sebelah sini. Teh di situ ada tusuk gigi saya di kamar mandi yang panjang itu. Nyangkut, tolong ambilin. Monggo, silahkan masuk. Bahas padel keluarga miskin gembel aja. Apa yang mau dibahas? Sebelah sini. Awal latte. Tinggal nunggu aja perkembangannya. Bukan yang tusukan satu tuh yang dililin. Ntar ngebahas dia tuh minggu depan. Tuh baru gue bahas tuh. Dari pagi sampai malam. Gak akan gue kasih jeda. Ada nggak? Ada, dia cuma satu. Atau nggak apa-apa, yang itu tali itu juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Pagi saya bangun nih, saya mau ke dokter jam 6. Biar nggak telat besok Senin, takut macet. Ngapain tuh tadi mau dandan dia kok nggak masuk? Ya udah, kalau nggak mau sama dia, gua aja yang nemenin.
enggak usah. Sumpah jelong. Iya. Orang-orang hobi nyebokin Nurul. Emang Nurul lagi berak dicebokin. Emang Nurul anak bayi dicebokin. Emang gue babunya Nurul nyebokin dia. Itu masih perjalanan. Kalau kita gencet gara-gara anak. Agak takut. Tuhan izinkan aku berdosa. Betul. Kau tahu? Tripang terlupakan. Well, enggak. Ada waktunya ngebahas Tripang. Buat semua kebaikan Sekarang bukan waktunya ngebahas dia. anak-anak ini. Antum. Bahas si botak tak berleher. Nih gue juga gak berleher. Nanti bahas dia tuh minggu depan. Tanya aja diri Antum dulu. Ya, Antum gak usah pikirin itu. Si Rasman tadi ngoceh lagi. Nih gue kasih tahu kalian ya. Rasman itu sedang menyembunyikan keresahannya. Karena dia tahu yang jadi kliennya tanpa dibayar itu orang bersalah 1.000.000% tok. Makanya dia sengaja menggiring-giring opini dengan dia preskon via jumlah apa segala macam. Itu hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri saja. Tapi jujur dari hatinya yang terdalam, walaupun hatinya udah busuk, dia tahu bahwa dia itu kalah telak. Jadi biarin aja dia ngebadok, ngebacot, serah dia. Antum gak usah khawatir. Bahas Paulus sama Ami, enggak. Itu masalah rumah tangga. Gue nggak tinggal sama mereka, jadi gue nggak tahu masalahnya apa. Tapi buat gue, namanya rumah tangga pasti ada masalah. Nggak ada sekalipun rumah tangga yang harmonis tuh nggak ada masalah tuh, nggak ada. Ya. Masalah Nurul ngikut, ya ikutlah. Well, orang nggak ngapa-ngapain difitnah, dibully sama kalian. Bahas Suneo udah dibahas tadi, makanya jangan baru masuk. Dari tadi udah dibahas. Parah juga ini film ya. Gila-gila. Kan Arhan yang bilang sendiri. Kan Arhan capek, repot banget, capek. Kok bisa gitu ya filmnya? Mi, intinya Ziza selingkuh apa enggak? Enggak. Tidak ada perselingkuhan. Tapi Rahel nggak pernah speak up. Ya iyalah, dia lempar batu sembunyi tangan. Gara-gara ulahnya sendiri. Tapi dia tuh yang masuk-masukin semua berita-berita ke akun-akun gosip. Sampai ke akun-akun gosip yang followersnya cuman sedikit. Antara cinta dan obses itu
bisa bikin orang jadi sinting. Ini yang bikin Anu Milan. Ngerti nggak? Makanya kalau sayang sama orang tuh jangan keterlaluan, nanti jadinya gimana yang ngomongnya? Sambil minta dukungan anak kajian. Iya. Masih mati sama percaya itu. Juga prihatin sama kalian untuk kejujuran. Apa tante mungkin ada permasalahan? Obses tuh apa sih bahasa Indonesianya? Obses, coba bantu. Tahu tapi dia nyesel kan. Obses tuh apa obses? Anak ambil dari uang infak gerakan dan itu gara-gara antum. Lu nyalain saya. Hah? Antum ya yang ngajak Ana mempertanyakan semua yang kita percayakan sampai Sampai apa? Obses tergila, fanatik, Lu sendiri yang bilang obsesi, tergila-gila Mi. Oh oke, obses itu tergila-gila jadi oke. Setahu gue obses itu ingin memiliki tapi pasangannya tuh nggak bisa dimiliki. Kayak mana ya mengartikannya? Ya pokoknya yang gue tahu itulah obses itu. anak-anak kajian di golongan tahu laporan tahu. Ya terlalu menggebu-gebu, betul. Betul juga. Makanya kalau sayang ya udah sayang aja lah. Gak usah jadi obses. kalau mau ada sama antum dia ada. Siapa yang lebih percaya? Ya udah guys. Gue ngantuk nih, pasti udah di record sama banyak akun. Tapi gak ada masalah. Udah biasa. Gak bakal bikin gue tantrum anyway. Cinta sama bodoh itu beda tipis. Enggak juga sih. Kau sudah menghukumku. Cinta itu ya satu kebodohan. Tapi kalau obses itu udah keterlaluan. Saudaraku. Ya udah guys. Ai mau tidur dulu karena besok harus check up ke rumah sakit. Buat kalian, selamat beristirahat juga well. Pengabdianku pada Semoga gue doain buat kalian yang masih mencari pekerjaan, semoga cepet dapet. Yang pengangguran, semoga cepet dapat kerjaan. Yang gajinya masih kecil, semoga bisa dapat kenaikan gaji. Apalagi ya yang hidupnya susah, semoga dilimpahkan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih mengejar mimpi, semoga mimpinya terwujud. Makanya jangan suka main sosial media. Kalau mau semua itu terwujud, fokus, nggak usah repot sama urusan selebriti, influencer, nggak usah repot. Ikut nimbrung secukupnya. Kalau nggak tahu ya sudah. Kalau nggak tahu kejadiannya, kalau nggak tahu kasusnya ya sudah. Nggak usah repot. Kalian buang-buang waktu, buang-buang kuota sampai komentar seolah-olah kalian tahu kejadian tersebut. Ya, biar apapun yang kalian pikirkan itu terwujud. Ingat, hidup itu setiap hari itu mahal. Setiap tahun harga tuh naik. Gak ada yang murah. Biaya sekolah makin naik. Semua makin naik. Bensin pula naik. Ayam naik. Cabai naik. Bawang naik. Lonte pun naik harganya. Ya. Jadi gak usah repot kalian buang-buang kuota. Kalaupun buka sosial media, yang kalian anggap harus dibela itu, belalah tentang masalah kemanusiaan.
Kemanusiaan itu apa sih? Banyak, mencakupi banyak. Kalian tahu lah itu. Fokus solusi kata gue. Gak usah diajarin. Ya. Itu kasus sudah masuk ke ranah kepolisian. Udah ada yang ngurusin kepolisian. Gak usah ngajarin. Ya, jangan buang-buang waktu. Waktu itu berharga. Karena waktu yang sudah berlalu tidak pernah akan bisa balik lagi. Jangan buang-buang waktu. Kalau kata orang dulu, waktu itu adalah uang. Jadi jangan buang-buang waktu kalian untuk hal-hal yang gak penting. Orang udah kaya, kalian masih miskin. Gak enak tahu hidup miskin, hidup melarat. Sumpah. Nauzubillah min dzalik. Ketok dulu. Kalau kalian bahagia dengan hidup kesederhanaan kalian, ya sudah. Nikmati. Tapi setahu gua gak enak jadi orang melarat. Mau beli apa-apa susah. Mau bayar apa-apa susah. Mau begini susah. Mau begitu susah. Tapi dia sendiri suka nimbrung. Gua nimbrung, gua udah duit gua udah banyak. Gua nimbrung karena gua di circle-nya mereka. Kalau kalian kan gak di circle-nya mereka. Dan uang kalian juga gak tahu semana. Well. Gue suka jawab-jawabin hal-hal yang kayak begini. Biar kalian makin marah, well. Makin panas, well. Ya udah capek. Bye.